Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani. Nama saya Nanda Putri Maulidia. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Jenis-jenis bioremediasi. Bioremediasi. Bioremediasi ini berasal dari dua kata, yaitu bio hidup dan remediation, yaitu kembali, yang artinya pengembalian daerah atau lokasi yang terkena atau terpapar limbah kimia dengan bantuan makhluk hidup. Metode bioremediasi bersifat organik dan terbukti aman dan juga efektif untuk membersihkan tanah atau wilayah perairan yang telah terpapar oleh limbah. Oleh karena itu, bioremediasi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Oke, jadi bioremediasi ini ada 6 bagian. Yang pertama, bioremediasi dengan tumbuhan. Yang kedua, bioremediasi dengan mikroorganisme. Yang ketiga, ada perpaduan fitoremediasi dengan mikroremediasi. Yang keempat, bioremediasi dengan hewan. Yang kelima ada bioremediasi in situ, dan yang keenam bioremediasi ex situ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bioremediasi dengan tumbuhan ataupun fitoremediasi. Fitoremediasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phyton, yang berarti tumbuhan atau tanaman. Remediar dari bahasa Latin, yaitu memperbaiki sesuatu. Fitoremediasi ini adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagian untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan. Kemudian ada mekanisme fitoremediasi. Yang pertama, phytoextraction merupakan proses tumbuhan atau tanaman dalam menarik zat kontaminan dalam tanah dan diakumulasikan di sekitar akar tumbuhan, kemudian meneruskan senyawa tersebut ke bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun. Kontaminan ini dihilangkan dengan cara memanen tanaman. Yang kedua ada rhizofiltration, yang merupakan proses akar tumbuhan dalam memasuki zat kontaminan untuk menempel pada akar. Yang ketiga ada phytostabilization, merupakan proses tumbuhan dalam menarik zat-zat kontaminan ke bagian akar tanaman karena tidak dapat diteruskan ke bagian lain. Zat-zat tersebut menempel erat pada akar sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air ataupun media. Yang keempat ada rhizodegradation. Ini proses tumbuhan dalam menguraikan zat-zat kontaminan dengan aktivitas mikroba yang berada di sekitar akar tumbuhan. Yang kelima ada phytodegradation, yang merupakan proses penyerapan polutan oleh tumbuhan untuk proses metabolisme tanaman. Proses ini berlangsung pada daun, batang, akar, ataupun di luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang terakhir ada phytophalatization, merupakan salah satu penyerapan polutan oleh tumbuhan dan merubahnya menjadi bersifat volatil agar tidak berbahaya lagi untuk selanjutnya diuapkan ke mekanisme yang berwarna ini dia melakukannya untuk menanggulangi pencemaran logam, yang berwarna orange untuk menanggulangi pencemaran organik. Kemudian ada juga kekurangan dan kelebihannya.
Kelebihannya memiliki biaya pengeluaran yang lebih murah dibandingkan dengan bahan kimia, dan kekurangannya menjadi toksik bagi hewan jika dikonsumsi. Kemudian ada bioremediasi dengan mikroorganisme. Sejak tahun 90-an, mikroorganisme sudah digunakan untuk pengelolaan limbah yang dapat merusak lingkungan dengan menggunakan mekanisme regulasi enzim dengan memasukkan gen yang mengkodekan enzim pendegradasi dalam bakteri, di mana enzim tersebut berasal dari organisme lain. Mikroba dapat melakukan degradasi terhadap bahan pencemar dengan cara menyisipkan gen katabolik yang memberikan kemampuan degradasi pada bahan kompleks. Adapun kelebihan dari bioremediasi dengan mikroba ini, dia menghemat biaya karena tidak terlalu mahal, dapat dilakukan secara langsung di tempat dan menggunakan proses ilmiah. Jadi itu kelebihannya. Kemudian bioremediasi dengan hewan. Bioremediasi hewan merupakan rehabilitas lingkungan yang tercemar dengan melibatkan kotoran hewan untuk mendegradasi limbah minyak bumi. Kemudian bioremediasi ex situ. Bioremediasi ex situ yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil limbah di suatu lokasi lalu ditreatment di tempat lain atau dipindahkan ke tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asal. Kelebihannya, bioremediasi ini bisa lebih cepat dan mudah dikontrol dibandingkan in situ. Kemudian mampu meremediasi jenis kontaminan dan jenis tanah yang lebih beragam. Teknik ex situ. Teknik ex situ terbagi ke 4. Yang pertama ada land farming. Land farming ini adalah teknik di mana tanah yang terkontaminasi digali dan dipindahkan pada khusus secara periodik, diamati sampai polutan terdegradasi. Kemudian ada composting. Composting ini adalah teknik yang melakukan kombinasi antara tanah terkontaminasi dengan tanah yang mengandung pupuk atau senyawa organik. Yang ketiga ada biopiles. Biopiles ini adalah merupakan perpaduan antara land farming dan composting. Kemudian bioreaktor dengan menggunakan aqueous reaktor pada tanah atau air yang terkombinasi. Kemudian bioremediasi in situ. Bioremediasi ini adalah proses pembersihan bahan pencemar tanpa melalui pemindahan bahan ke lokasi lain. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih mudah dan murah, terutama bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh alat-alat berat untuk menggali lokasi yang tercemar. Kelemahannya adalah teknologi ini, proses remediasi sangat tergantung pada kemampuan hidup mikroorganisme, degradasi dan pembersihan bahan-bahan tercemar secara langsung. Tahapan in situ, penambahan mikrobia pendegradasi melalui proses injeksi penyuntikan. Kemudian proses bioremediasi oleh mikrobia akan mengeluarkan sekret yang kemudian berikatan dengan senyawa racun tersebut. Hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.